kembali di acara Mupon Talk Show. Ya, untuk di season kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana sekolah yang luar biasa pasti ada peran seorang pemimpin yang luar biasa. Bagaimana memimpin, mengatur, serta membimbing dan juga mengawasi sekolah. Kali ini kita akan berbincang dengan kepala sekolah kita yang luar biasa. Kita sambut Bapak Sodikin SPD. Ya, silakan duduk, Pak. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Sehat ini, saya Pak, ya? diundang. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Pahit? Alhamdulillah sehat juga, Iya. Pak. Banyak agenda sepertinya ini, Pak. Ya, luar biasa. Iya. Ya, karena kita di SMK itu salah Iya. satu sekolah yang penerima program PK luar biasa. Luar biasa, Pak, ya. Banyak. Kesibukan banyak diundang sana sini juga. Ya, alhamdulillah bukan diundang juga sih. Yang pasti banyak agenda di luar. Terlebih memang karena memang kita banyak agenda di luar, sekolah malah kadang kita percayakan pada wakil-wakil kepala sekolah. Jadi sangat terbantu juga dengan adanya wakil kepala sekolah. Iya, betul. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah selama ini sekolah SMK Muhammadiyah tetap berjalan. Kemudian sesuai dengan program-program yang sudah disepakati di awal tahun biasanya, alhamdulillah sampai sekarang program-program masih terus berjalan. Wah, berarti luar biasa banget ya, meskipun Pak Kepala sering keluar sekolah atau dinas di luar, diundang sana sini, tapi program tetap berjalan dengan komunikasi dengan para wakasek. Harus, karena memang kepala sekolah itu tidak harus di sekolah terus ya, karena memang karena sebagai manajerial, ya seperti itulah kesibukan saya sebagai kepala sekolah, karena memang insya Allah kita tahun depan juga akan mudah-mudahan akan mendapatkan program yang sama. Terkait dengan sekolah PK ini kita sudah kontrak sampai 2024. Mudah-mudahan SMK Muhammadiyah Pontang ini makin unggul makin unggul di tingkat Kabupaten Serang maupun di tingkat nasional. Dengan kepercayaan yang luar biasa dari kementerian, mudah-mudahan hal itu bisa terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Dari tahun berapa sih Pak itu menerima kita penerima dari program COE. COE di tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan program Pusat Keunggulan di tahun 2021 dan program Pusat Keunggulan lanjutan di tahun 2022-nya. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan juga kita akan mendapatkan program tersebut. Ya, mungkin itu bincang-bincang kita awal dengan Pak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pontang, Pak Sodikin yang atau akrab dikenal dengan Pak Ikin ya, karena memang lebih enak memanggilnya dengan panggilan Pak Ikin dan mungkin kita lebih akrab. Nah, mungkin itu aja untuk segmen kali ini. Kita lanjut di segmen berikutnya. Kembali lagi di Mupon. Ya, kita lanjut perbincangan kita dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Sodikin atau Pak Ikin ya. Kita ada beberapa pertanyaan nih yang nanti kita ulas ya Pak ya. Mohon izin Bapak, mungkin nanti saya banyak bertanya juga ya. Nervous nih mau ditanya. Ya, santai aja Pak ya. Mungkin pertanyaan yang pertama nih tentang perjalanan Bapak sebagai seorang, ya mungkin ngulas dulu masa-masa ketika Pak Ikin menjadi pelajar ya, sampai saat ini Bapak menjadi seorang kepala sekolah menggeluti di bidang pendidikan ini. Perjalanan Bapak dari mulai SD gitu, SMP, SMA sampai sekarang jadi kepala sekolah itu gimana tuh Pak? Saya lahir di Subang pada tahun 1984. 84. Berarti umur saya
sudah 38 ya, Iya. mungkin 38. Ternyata sudah tua Tua juga. Sudah tua, lumayan Iya. tua Pak ya. Dari Subang kemudian saya entah kenapa bisa ada di bumi Banten ini. Iya. Ketika orang tua saya hijrah ke Banten, ternyata lingkungan saya itu di lingkungan Muhammadiyah. Yang notabene dulu saya di lingkungan Nahdlatul Ulama, NU. Ya. Tapi ternyata setelah pindah ke Muhammadiyah, tidak jauh berbeda dengan kehidupan saya di sana. Nah, satu-satunya sekolah ketika saya pindah ke sini tuh baru lulus SD. Impres ya Pak. Dulu. Baru lulus SD, kemudian Iya. sekolah yang paling saya tuju itu yang pertama kali adalah SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Nah, dari situlah kecintaan saya terkait dengan Muhammadiyah. Apalagi di dalamnya ada tapak suci. Gini-gini juga, walaupun saya jadi kepala sekolah, saya pelatih tapak suci loh. Pendekar juga berarti. Tapi masih ini Pak. Ya, sedikit-sedikit walaupun biasa. Kalau sudah pensiun badan saya seperti ini. Agak melebar. Ya, Pak. sudah melebar ke depan, ke samping. Iya. Nah, kecintaan saya di Muhammadiyah itu tidak lepas dari kecintaan saya dengan tapak suci. Iya. Saya ikut organisasi, kemudian saya lulus kuliah, kemudian mengabdi di SMP Muhammadiyah dari tahun 2008. Kemudian bersama kepala sekolah SMK yang lama, kita mendirikan SMK Muhammadiyah Pontang di tahun 2010. Iya. Nah, kemudian saya menjadi guru olahraga selama kurang lebih 10 tahun. Iya. Saya diangkat jadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah. Setelah itu, karena periodisasi kepala sekolah yang lama itu sudah selesai, dan akhirnya saya ditunjuk untuk menggantikan kepala sekolah yang lama menjadi kepala sekolah SMK Muhammadiyah Pontang. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih mungkin ya, dari 2 tahun berjalan. Dari tahun berapa? 2021 sampai sekarang, dan alhamdulillah. Berarti batasan periode dari kepala sekolah itu berapa tahun Pak kalau di Muhammadiyah itu? Satu periode itu 4 tahun. 4 tahun. Tapi dibatasi periodisasinya 2 periode. 2 periode. Nah, itulah di Muhammadiyah. Tapi ada beberapa pengecualian terkait dengan periodisasi. Kalau memang prestasi itu bagus di sekolah itu bisa 3 periodisasi. Nah, begitulah di di sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Biasanya seperti itu. Ya, selama Bapak menjabat kepala sekolah nih, mungkin mulai dari tahun 2021 sampai berikutnya, mungkin visi misi dari Pak Sodikin untuk SMK Muhammadiyah Pontang ini ke depannya seperti apa sih Pak? Awal dari ketika saya menjabat di SMK Muhammadiyah Pontang, Muhammadiyah itu harus unggul di keislaman. Ya. Kemudian yang saya tonjolkan itu adalah keislaman, kemuhammadiyahan. Kemudian kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya ismuba. Iya. Islam Muhammadiyah bahasa Arab itu adalah ciri khas dari Muhammadiyah. Jadi bagaimanapun juga ruh Muhammadiyah di ismuba ini jangan sampai lepas dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian yang kedua itu adalah unggul. Unggul di tingkat siswa-siswi kami, unggul di tingkat kabupaten bahkan sampai nasional. Itu visi saya. Kemudian misinya, nah untuk mencapai visi itu harus ada misi, harus ada mimpi. Bagaimana di sekolah itu melatih anak-anak saya, anak-anak kami agar bisa unggul dalam prestasi di tingkat kabupaten mungkin, kemudian di tingkat provinsi, bahkan nasional, bahkan internasional. Nah, mulai tahun ini sudah ada sebenarnya bibit-bibit yang sudah muncul di anak-anak kami. Bagaimanapun juga prestasi-prestasi anak-anak kami di sini tidak lepas dari perjuangan seorang guru-guru yang hebat. Mudah-mudahan ke depannya selama mungkin 4 tahun ke depan, kalau misalnya saya
satu periodisasi ini sudah selesai, akan ada yang ditinggalkan di SMK Muhammadiyah itu terkait dengan prestasi siswa, bahkan keunggulan-keunggulan yang tercapai selama kepemimpinan saya. Luar biasa sekali kan. Ya, kalau untuk keseharian Bapak sebagai kepala sekolah sendiri mungkin di lingkungan sekolah ataupun di keluarga gitu kesehariannya. Ini sudah dapat info juga kan Pak Sodikin juga selain sebagai kepala sekolah Pak Ikin juga ini ya bersawah juga. Aduh, saya petani, Pak. Saya Gimana petani. Pak kesehariannya, Pak? Saya itu lahir di keluarga petani, Pak. Petaninya petani buruh mungkin, buruh tani. Di keluarga buruh tani, kemudian ya saya besar di sawah. Di sawah-sawah, Pak. Ya keseharian saya selain di sekolah mungkin ada beberapa waktu sedikit kadang ketika menginginkan ketenangan itu saya lari ke sawah. Nah, alhamdulillah ya ada dua petak sawah lah untuk mengisi liburan kami dengan keluarga. Kadang-kadang kita ke sawah. Ya alhamdulillah di Muhammadiyah itu saya ingat pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itulah yang selalu saya ingat dalam pesan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya kalau saya mengandalkan dari sekolah mungkin tidak akan mencukupi untuk keluarga saya. Salah satunya adalah ya saya sebagai petani ya ikut bertani gitu. Kemudian ketika saya jadi pedagang ya jadi pedagang. Tapi kalau bisa hasil dari kerja kita di luar dibawa lagi ke Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Ya, mohon maaf Pak, saya potong karena kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Segmen kali ini kita tutup terlebih dahulu. Ya, selamat datang kembali di Mupon masih bersama tamu yang luar biasa nih ya, Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Sodikin. Pak Ikin. Pak Ikin saya berbincang-bincang yang sangat spesial sekali nih ya. Mungkin pertanyaan berikutnya itu tentang program Pak. Tadi kalau di awal itu adalah visi misi, sekarang ngebahas tentang program Pak Ikin sendiri sebagai kepala sekolah di SMK Muhammadiyah Pontang ini. Mungkin ada beberapa program yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman kita. Selama ini mungkin mereka juga kurang tahu juga ya, karena program ini kan jarang sekali diekspos juga ke umum ya. Mungkin itu Pak, program Pak Sodikin selama menjabat kepala sekolah ini, dan mungkin untuk 4 tahun ke depan juga di satu periode ini apa aja tuh Pak yang dirancang dengan Pak Sodikin? Waduh, pertanyaannya berat sekali terkait dengan program. Yang pasti SMK itu berbeda dengan sekolah SMA atau aliyah. Yang pasti lulusan SMK itu yang pertama bisa melanjutkan, bisa berwirausaha, kemudian bisa satu lagi bisa melanjutkan, bisa berwirausaha dan bisa bekerja. Kalau disingkat menjadi BMW. Kalau dulu BMW. Nah, program kami terkait mewujudkan itu, yang pertama SMK itu identik dengan bekerja. Bekerja itu yang seperti apa? Nah, nanti ke depannya anak-anak mungkin ketika lulus dari sini bisa langsung diterima oleh industri yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, dari program itu, kita sudah melaksanakan program Teaching Factory. Apa sih Teaching Factory? Teaching Factory itu pembelajaran yang sesuai dengan standar industri. Sebenarnya proses dari industri diadopsi ke sekolah. Proses kegiatan di industri kemudian ada di sekolah. Nah, ketika mereka sudah lulus,
kemudian langsung ke industri, mereka sudah tidak kaget lagi dengan kegiatan-kegiatan atau keseharian mereka ketika bekerja di industri. Nah, itu salah satu programnya. Kemudian yang kedua adalah berwirausaha. Nah, anak-anak di sini kita punya program untuk melatih siswa ketika mereka menginginkan berwirausaha. Nah, ketika sudah dilatih di sekolah, ketika lulus mereka sudah bisa untuk menjalankan itu untuk berwirausaha ketika sudah meninggalkan sekolah ini. Yang paling terpenting adalah yang melanjutkan. Sebenarnya saya atau kami di SMK Muhammadiyah menginginkan anak-anak itu bukan hanya cukup dengan lulusan SMK. Ketika sudah lulus, mereka bisa melanjutkan kuliah. Kami pun juga sudah melakukan program-program seperti bekerja sama dengan Untirta, kemudian dengan UPG, dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Bahkan ada beberapa siswa kami yang mendapatkan program kuliah gratis di Universitas Aisyah Yogyakarta. Ini sudah berjalan 5 tahun kalau tidak salah, dan alumni kami pun juga sudah ada beberapa siswa kami yang sudah wisuda ternyata tahun kemarin. Kami sebagai kepala sekolah kemudian dengan PDM kita diundang ke sana untuk menghadiri kegiatan wisuda mereka. Itulah salah satu program kami yang pastinya di SMK Muhammadiyah sudah memikirkan bagaimana nanti ke depannya anak-anak ketika sudah lulus di SMK Muhammadiyah Pontang. Seperti luar biasa itu. sekali program ini. Berarti keterkaitan dengan BMW tadi Pak ya, bekerja, wirausaha dan melanjutkannya ini, ketiga-tiganya itu menjadi program utama dari Pak Kepala Sekolah sebagai acuan agar siswa-siswi kita ini ketika lulus itu tidak bingung mau ngapain gitu. Betul. Kebanyakan siswa-siswi setelah lulus itu bingung mau ngapa-ngapainnya, dan di sekolah kita sudah diarahkan ke situ. Betul. Saya kadang miris dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya mungkin ya kita tidak bisa. Ketika kita sudah meluluskan anak, kita tidak mau tahu kemana anak kita, mau apa anak kita. Nah di SMK Muhammadiyah berbeda. Setelah mereka lulus, kita arahkan anak-anak ini cocoknya kemana gitu. Dengan bantuan guru BK, mereka minatnya kemana. Nah selama 3 tahun itu ada pendampingan khusus terkait dengan minat dan bakat mereka. Itulah di SMK Muhammadiyah. Dan alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah itu sudah berjalan terkait dengan minat dan bakat siswa-siswi kami. Ya, wah luar biasa juga. Tentang tanggung jawab jadi kepala sekolah itu lumayan. Wah luar biasa. Tapi mudah-mudahan ringan dan beratnya itu mudah-mudahan jadi amal ibadah kami sebagai kepala sekolah ataupun dari guru-guru yang lain di SMK Muhammadiyah Pontang. Ya, siap. Nah baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Waduh, apalagi nih? Mungkin ya nggak cuman kepala sekolah dong sih, guru-guru juga mungkin ini menghadapi juga ya terkait dengan kendala atau kesulitan saat menjadi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah Pontang ini. Tentu pasti ada gitu Pak ya kendala. Nah mungkin Bapak bisa curhat bisa informasikan di sini terkait dengan kendala yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah SMK Muhammadiyah Pontang. Oke. Awal mula saya menjabat jadi kepala sekolah dengan program-program yang ada ketika saya menjabat jadi kepala sekolah, saya bingung kesulitannya untuk membangun SMK ini seperti apa. Sementara program saya anak-anak ini ketika lulus harus diterima oleh industri, kemudian bisa melanjutkan dan sebagainya. Dari program tersebut, salah satunya kita harus didukung oleh sarana dan prasarana, Pak. Sarana dan prasarana. 1 tahun saya menjabat, ternyata sulit juga ketika tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Kemudian di tahun kedua sekarang, alhamdulillah itu sudah tercapai.
sarana kita sudah baik di jurusan teknik komputer dan jaringan. Kita alhamdulillah untuk unit PC dan sebagainya kita sudah memadai, sudah komplit untuk terkait dengan jurusan tersebut. Kemudian di OTKP juga kita sudah standar industri, alhamdulillah. Kemudian apalagi yang broadcast perfilman jurusan yang terbaru, kita juga sudah mendapatkan alat-alat yang luar biasa untuk mendukung siswa-siswi kami dalam praktik, dalam menjalankan kegiatan KBM. Kita juga sudah tercapai. Jadi kendala-kendala itu di tahun kedua sudah terjawab, sudah terpenuhi, alhamdulillah. Jadi yang pasti SMK Muhammadiyah Pontang itu sudah siap bersaing, siap unggul, siap punya prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Yang pasti nggak salah ketika orang tua siswa-siswi di sini memilih SMK Muhammadiyah Pontang menjadi pilihan utama. Ya, baik, saya potong dulu Pak, karena harus kita break terlebih dahulu. Kita lanjutkan bincangnya di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kembali lagi di Mupon Kembali lagi di Mupon Ya, kita di segmen akhir bincang kita bersama dengan Pak Kepala Sekolah kita, Pak Ikin ya. Mungkin ini pertanyaan titipan dari siswa kita Pak, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Ada siswa yang ingin menitipkan pertanyaannya seputar mungkin keluh kesahnya juga gitu ya Pak ya. Seputar bagaimana sih Pak dengan mungkin ada beberapa guru atau salah satu guru yang sering kadang mungkin saya juga sering lihat juga ada guru yang overtime gitu Pak ya, yang seharusnya sudah jam pulang tapi masih tetap berada di kelas gitu. Nah itu menurut Pak Sodikin sendiri tanggapannya seperti apa tuh Pak? Saya kira itu bonus ya. Bonus. Ya. Ketika sudah melebihi waktu, itu luar biasa berarti. Jarang-jarang guru yang seperti itu. Hanya ada di Muhammadiyah sebenarnya. Iya. Ketika overtime seperti itu, anak-anak nggak mau pulang malahan. Iya. Jadi luar biasa. Saya lebih saya ngasih A+ nih buat guru yang seperti itu. Ternyata memang kadang guru itu selalu menunggu bel pulang. Iya. Ternyata guru yang satu ini tidak pengen cepet-cepet pulang, mungkin masih ada rasa kangen dengan anak-anaknya, jadi ada materi yang belum selesai. Saya kira itu dijadikan sebagai bonus buat mereka. Bukan sebenarnya memang iya anak-anak biasanya pengen cepat pulang, tapi jangan dijadikan sebagai penyiksaan ya. Janganlah, itu sebagai bonus bagi kalian. Yang pasti saya dukung dengan guru-guru yang seperti itu. Mau masuknya aja sudah luar biasa gitu. Guru itu dari rumah mereka meninggalkan anak istrinya demi siswa-siswi yang ada di sekolah. Jadi ketika lebih lama di sekolah, ya kalian harus syukuri. Itu berkah buat kalian. Jangan jangan dijadikan itu terlalu lama, kemudian pulangnya lama. Tapi yang pasti ada hal baik yang akan kalian dapatkan oleh guru-guru yang seperti itu. Tetap semangat, yang pastinya tetap semangat anak-anakku. Jadi itu ya sudah terjawab mungkin pendapat dari Pak Ikin selaku kepala sekolah bahwa ya itu no problem ya, atau tidak masalah gitu ketika ada guru yang overtime, karena memang memang kadang penyampaian materi itu banyak kekurangan gitu. Nah mungkin disitulah guru tersebut
ingin melunasi tanggung jawabnya sebagai seorang guru, menyampaikan materi itu supaya tuntas di waktu yang sama. Mungkin seperti Betul. itu Pak ya. Ya, inilah akhir dari perbincangan kita dengan Pak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pontang, Pak Sodikin atau Pak Ikin ya, yang kita kenal atau kita sering manggilnya Pak Ikin gitu Pak. Terima kasih Pak untuk Ya, waktunya. sama-sama. Mungkin beliau ini sangat sibuk sekali karena banyak program juga, terus juga banyak undangan sana sini, sudah menyempatkan di obrolan kali ini memberikan waktu serta tenaganya untuk program kita kali ini. Nah, baik. Mungkin itu adalah bincang-bincang kita, informasi yang dapat kita dapat kita terima ya dari Pak Sodikin, dari beberapa pertanyaan yang kita lontarkan kepada beliau. Nah, baik, inilah talkshow kita dengan kepala sekolah kita. Ternyata kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang berat, tetapi mulai yang pasti sekolah yang luar biasa, ada kepala sekolah yang luar biasa juga, guru-guru dan siswa-siswanya juga sangat luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu buat kepala sekolah kita. Ya baik, mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya lagi atau di pertemuan-pertemuan berikutnya lagi dengan tamu yang berbeda lagi. Mungkin itu aja, sampai bertemu lagi di Mupon Talkshow.